Penilaian risiko penyuapan. Poin inti, penilaian risiko penyuapan adalah kegiatan yang terstruktur dan sistematis dalam rangka mengidentifikasi, kemudian menganalisis potensi risiko yang terjadi pada satuan kerja. Kegiatan penilaian ini dilakukan secara mandiri ya, atau self-assessment oleh pemilik risiko itu sendiri atau risk owner. Menurut saya, kegiatan penilaian risiko ini adalah salah satu kegiatan utama yang sangat menentukan keberhasilan satuan kerja dalam menerapkan SMAP. Teman-teman yang keliru mengidentifikasi risiko sehingga salah treatment yang ditawarkan, maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dari penerapan SMAP itu sendiri. Oleh karena itu, rekan-rekan agar terus melakukan evaluasi apakah risiko yang sudah ditetapkan ini sesuai tidak dengan kondisi senyatanya yang terjadi pada satuan kerja. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh satuan kerja terkait penilaian risiko anti penyuapan. Yang pertama, satuan kerja, baik manajemen puncak maupun tim SMAP, itu harus mempelajari betul-betul dan memahami. Kemudian memedomani surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 475 tahun 2019 yang meliputi 3 langkah besar dalam menilai risiko penyuapan, yaitu yang pertama identifikasi risiko, kemudian menganalisis risiko, dan yang ketiga melakukan evaluasi risiko. Selanjutnya, satuan kerja harus menyusun SOP penilaian risiko anti penyuapan. Kemudian, manajemen puncak dan tim SMAP itu harus mengenali betul ketika mengidentifikasi risiko yang terjadi pada satuan kerja. Kemudian, manajemen puncak dan tim SMAP juga harus melakukan analisis secara kritis ya, secara mendalam, depth analysis, yang meliputi risiko bawaan, inherent risk, maupun risiko yang terjadi saat ini, atau existing risk. Selanjutnya, satuan kerja dapat menetapkan sasaran dan rencana kerja SMAP pada risiko yang terjadi saat ini, existing risk, yang memiliki nilai moderat ke atas. Adapun saran saya, yang pertama, penilaian risiko itu harus dilakukan secara jujur. Jadi rekan-rekan ketika mengungkapkan potensi risiko yang terjadi pada satuan kerja secara jujur, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemudian harus terstruktur, disertai alasannya. Mengapa risiko ini misalnya memiliki nilai moderat ke atas? Harus dijelaskan alasannya mengapa. Apa dasarnya? Tidak boleh penilaian risiko tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa argumen yang tepat. Kenapa? Karena saya khawatir jika identifikasi risiko dilakukan secara asal, maka antara risiko yang terjadi dengan treatment yang ditawarkan itu tidak sesuai, sehingga akan berpengaruh terhadap penerapan SMAP. Yang kedua, identifikasi risiko itu tidak boleh copy-paste dari satuan kerja yang lain. Mengapa? Karena masing-masing satuan kerja itu tentu saja berbeda-beda risikonya. Antara pengadilan A dengan pengadilan B tentu saja memiliki risiko yang berbeda-beda. Nah, mengapa sampai terjadi perbedaan risiko ini? Bisa jadi disebabkan karena core bisnisnya yang berbeda, atau beban kerjanya yang berbeda, atau lingkungan geografisnya yang berbeda. Terima kasih.